Yes. Pak. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Hai, Bapak. Baik, Pak. Wah, ada jawaban ini. Baik, Pak. Sehat, Pak. Baik, Baik, Oke. Pak. Tentu saja pertama Bapak. kali sehat. menyampaikan puji syukur pada Tuhan karena kita boleh dikuatkan, disehatkan, diberi kesempatan untuk hadir lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan hari ini. Memang pelajaran PPKN ini pada jam terakhir tentu jam-jam yang penuh dengan segala macam masalah. Ada yang lapar, ada yang ingin cepat pulang. Oleh sebab itu, untuk pembelajaran ini kita refreshing dulu, ya. Kita buat diri kita nyaman di tempat duduk kita, supaya kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Oke? Akan mulai pelajaran ini, tapi sebelumnya sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan awali dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh salah satu siswa yang bersedia untuk memimpin. Ibu Natalia bisa? Iya, Pak, bisa. Ya, silakan pimpin doa. Iya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, tapi izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ibu Natalia. Kita akan masuk pada menyanyikan lagu nasional, tapi sebelum itu aku sarankan kita nikmati, kita hayati pesan-pesan moral yang ada di lagu ini, dan akan tayangkan melalui video yang ada. Kita simak baik-baik lagu yang akan dinyanyikan oleh salah satu nyanyi nasional berjudul Indonesia. Bisa dengar suaranya? Tidak dengar, Bapak. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Lo Sudah, Pak. Nah, Belum udah. kedengaran. Udah jalan. Tidak ada suaranya, Bapak. Oh iya, benar. Bapak izin, tidak ada suaranya, videonya, Bapak. suaranya ya? Tidak ada, Bapak. Oke. Ya, kita lewati saja, tapi mudah-mudahan lagu Indonesia Jaya ini bagi Pak Guru semua sudah tahu, sudah pernah mendengar, sudah pernah menghayati bahwa lagu ini Boleh berisi saya nyanyi, Bapak? bagaimana. Bisa? Bisa Pak Bisa, Yaya nyanyi? Bapak. Bisa. Ya, silakan. Dicoba ya. Sama ya. Ya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan,
Mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Terima kasih, Pak. Keren, Pak Yaya, keren. Ya. Nah, tentu saja lagu ini Ternyata saya punya bagaimana kita melaksanakan Pancasila, berjuang untuk Indonesia Jaya. Jadi kita rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi bagi kita negara Indonesia sebagai tanah air tercinta. Begitupun kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar demi masa depan adik-adik yang lebih cemerlang. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita akan lakukan yel-yel seperti biasa, yel-yel sekolah SMK. Kalau Menir bilang SMK, kalian bilang bisa. Bisa, hebat. Hebat. Oke, SMK? Bisa. Bisa. Hebat. 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 Baiklah, Hebat. pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pak Agus, apa yang Pak Agus dapat gambarkan tentang harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pelajaran yang lalu? Coba Pak Agus. Saya Sesuai dengan pendapat Pak. Saya Agus, Silakan. Pak. Siap. Oke. Iya, Pak. Agus mau kasih pendapat. Jadi kalau kemarin untuk pembelajarannya lalu kita membahas tentang otonomi daerah, Pak. Ya, betul. Otonomi daerah dan desentralisasi. Ya, siap, Bapak. Itu bagus sekali, Pak Agus. Sudah tahu, mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa mengerti apa ya pelajaran yang telah dilakukan pada minggu yang lalu. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa terganggu akibat terjadinya disintegrasi, akibat konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia, termasuk kita sebagai pelajar. Dan keberagaman, kebinekaan itu dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Melihat permasalahan ini, saat ini kita akan mempelajari tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan kali ini, kalian akan membahas dan mendiskusikan masalah kebinekaan bangsa Indonesia serta pentingnya konsep integrasi bangsa. Di sini kita akan capai kompetensi inti yang kalian sudah pelajari dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Ada K1, K2, KI1, KI2, KI3, KI4 mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya, itu akan capai yaitu membangun nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasikan kebinekaan bangsa Indonesia, dan menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, setelah para adik-adik mengikuti proses pembelajaran dan berdiskusi, diharapkan adik-adik dapat memahami dan menjelaskan nilai-nilai toleransi,
dapat mengidentifikasikan kebinekaan bangsa Indonesia dan konsep integrasi nasional, dapat menerapkan sikap toleran terhadap kebinekaan, dapat menganalisis dan menyimpulkan konsep integrasi nasional, serta dapat mengevaluasi serta menyajikan hasil diskusi kelompok dengan benar mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada penguatan karakter, tentu kalian sudah tahu apa karakter yang termuat dalam pembelajaran PPKN, ada religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sekali lagi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan submateri kebinekaan bangsa Indonesia dan pentingnya konsep integrasi nasional. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran inti kita dan berdiskusi tentang masalah yang akan kita angkat, baiklah, kalian membaca buku materi tentang topik tersebut di atas lewat bahan ajar yang telah dibagikan pada minggu yang lalu, dan buku pelajaran PPKN kelas 10 ada di bab 10 yang kalian pegang. Saya memberikan waktu 10 menit untuk kalian membacanya dan mempelajarinya, hal-hal yang penting bisa dicatat supaya dapat menjadi pegangan dalam diskusi sebentar. Silakan. Siap, Bapak. Ya, sudah semua? Sudah, Bapak. Ya, baiklah. Sebelum Udah. Ya, Pak Jaya, ada pertanyaan? Tidak ada Pak, lanjut aja Pak. Ya, kita lanjut ya. Bisa? Bisa, Bisa, Pak, Bapak. lanjut. Bisa, Bisa. bisa, Bapak. Untuk mendalami lebih jauh tentang materi ini, ada baiknya kalian amati gambar peta Indonesia berikut ini. Coba lihat. Coba kalian perhatikan betul gambar tersebut. Di situ ada peta menggambarkan tentang kepulauan Indonesia. Indonesia. Pak Agus bisa tunjukkan di mana tempat Pak Agus? Yang di Di sini, Jawa, Pak. Di Pulau Jawa, Pak. yang di sini ada Bantennya. Ya, di Banten, Pak. Nah, Pak Yosef bisa tunjukkan di mana Pak Yosef berada? Di Kalbar ini. Pak Yosef Dan ke Ibu toilet, Bapak Bapak. Lagi ke Oh, toilet, Bapak. Toilet, Bapak. harus ya, di Pak Yosef jangan diam-diam saja pergi ya. Ibu Natalia, tempatnya di mana? Pak, tetanggaan sama Bapak. Iya, Di betul. Sulut, Pak. Di ujung ini, di Sulut. Iya. Nah, kita lihat bahwa dengan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut dan lautan, tentu bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa tetap utuh. Bagaimana caranya? Kita tahu bersama bahwa perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Dan toleransi menjadi terdekat untuk bersatu dalam kemajuan bangsa. Tahu bersama bahwa jadinya etnis, religi, ideologi yang berbeda karena kita terpisah dari beribu-ribu pulau dengan lautan yang luas, hingga kita pada masa yang lalu belum saling menghubungi, belum saling berhubungan, sehingga setiap daerah tumbuh budaya, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Baiklah, kita lihat pada gambar berikut ini ada kunci persatuan dan penghargaan perbedaan. Jadi, dengan keberagaman suku etnis, budaya, dan agama, serta karakteristik dan keunikan suku wilayahnya, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Coba Bapak ulangi, Adik Yaya, apa saja konflik yang bisa terjadi karena adanya
perbedaan suku etnis budaya ini? Bisa diterangkan Adik Jaya? Bisa? Ya, konflik antar suku, Pak. Ya, konflik antar suku. Ibu Oliva? Adik Oliva bisa? Konflik apa? antar agama, Bapak. Antar agama, kita sudah lihat ya, contoh-contohnya di Ambon, kalau antar suku kita lihat di Sampit, banyak konflik-konflik yang terjadi karena perbedaan suku, etnik, dan budaya. Nah, kita lihat gambar ini. Apa yang tergambar dalam slide ini? Pancasila, Pak. Burung Garuda, Pancasila. Pak. Garuda Iya, benar Pancasila. sekali. Burung Garuda Pancasila. Coba perhatikan lambang negara kita ini. Apakah kalian tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang ini? Di mana letaknya? Di bagian bawah, Ada Pak. di Itu di- bawah, Pak. Di cengkram, Pak. Di cengkraman. Burung Kita Garuda. putih, Bapak. Garuda. Ya. Dalam berangan sang Garuda, Pak. Di pizza. Ya, betul sekali. Semboyan bangsa Indonesia tersebut pada kaki lambang negara Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan salah satu alat pemersatu bangsa di luar atau selain alat pemersatu bangsa lain. Ibu Natalia, selain Bhinneka Tunggal Ika, apa alat pemersatu bangsa Indonesia selain Bhinneka Tunggal Ika ini? Bahasa Indonesia, Bapak. Bahasa Indonesia, bahasa, benar. Ibu Natalia, silakan. Apa lagi? Bendera, Pak. Bendera. Ya, bendera. Bagus sekali. Jadi, Agus. Ada lagi? Selain bahasa, bendera. Ya, Lagu Maksudnya tadi bergerak. Ya, lagu kebangsaan, Pak. kebangsaan, bangsa. Apa lagi? lagu kebangsaan, Bapak. Ya, benar. Bahasa Bangsa. Ada lagu-lagu perjuangan dan ada satu yang belum disebutkan. bahasa Indonesia. Bahasa sudah, Oh, udah. yaitu dasar negara Pancasila. 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 Biologi. Sebab itu sebagai rakyat Indonesia harus tahu bahwa alat pemersatu ini merupakan rekat keutuhan persatuan bangsa Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Pernahkah kalian mendengar dan membaca peristiwa konflik antar suku di Indonesia yang seperti yang telah dikatakan tadi oleh Pak Yaya, atau konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Jadi kalau pernah mendengar, usahakan jadikanlah peristiwa konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Perhatikan ulang gambar di samping ini sebagai tindakan terpuji. Ini ada gambar pertama. Coba Ibu Elis, gambar pertama menggambarkan tentang apa? Halo Ibu Elis. Pak Nuryaman, gambar pertama ini menggambarkan tentang apa? Ya, tawuran, Pak. Ya, tawuran, benar. Yang kedua, Pak Yosef, gambar tentang apa? Demo, Pak. Demo. Apa itu? Demo. Seseorang Iya. memecahkan Kerusuhan. kaca sebuah mobil pemadam kebakaran. Oh, Ya, tak kelihatan Bapak. Kecil. oh, diperbesar lagi ya. Oh. Nah, itulah konflik-konflik yang terjadi akibat disintegrasi nasional. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk memahami pentingnya konsep integrasi nasional. Ada yang tahu apa yang disebut dengan integrasi? Siapa yang tahu? Ada yang tahu, Pak Agus? Adi Agus? Tahu Konsep nggak istilah integritas. integrasi nasional. Persatuan. Integrasi nasional
Dari Sabang sampai Merauke kita Indonesia, Pak. Bersatu. Ya, Ya, proses pembauran menjadi satu, Bapak. ya betul. Saya udah pandai sekali untuk pada saya ini. Literasi, Pak. Jadi pengertian integrasi nasional adalah bagaimana mempersatukan dari berbagai perbedaan. Artinya menyatu padukan, menggabungkan, dipersatukan. Kalau nasional berasal dari kata nation, bahasa Inggris, yang berarti bangsa. Jadi bagaimana mempersatukan bangsa yang berbeda-beda atau majemuk. Nah, dalam persatuan integrasi nasional ini, tentu saja ada pengertian yang harus disimpulkan dari apa sebenarnya integrasi nasional itu. Bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh secara resmi dan direalisasikan satu kesepakatan atau konsensus nasional. Contohnya melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Coba perhatikan gambar juga di samping ini, kalian lihat, di situ menggambarkan ketidaksewenangan, penyalahgunaan hak, karena banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Perilaku ini bisa menjadi contoh perilaku yang merugikan masyarakat. Jadi pelanggaran hak akan menyebabkan terjadi disintegrasi. Hingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, kalian harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menjaga integrasi? Kalian tentu pernah melihat di televisi atau membaca di media massa, anggota TNI ditempatkan di ujung pulau untuk menjaga keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, negara Indonesia tidak dalam keadaan perang. Tapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi bangsa. Nah, karena permasalahan ini, kita akan membuat suatu masalah yang akan didiskusikan. Coba kalian lihat dalam LKPD yang telah dibagikan. Di situ ada tabel dalam lembar kerja LKPD yang akan kita bahas bersama. Dan saya akan membentuk 3 kelompok diskusi. Kita ambil saja kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, di mana kelompok 1 dipimpin oleh Pak Agus, kelompok 2 dipimpin oleh Pak Yaya, dan kelompok 3 dipimpin oleh Ibu Elis. Setiap kelompok akan membahas masalah yang sama, yaitu tentang, perhatikan, sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Coba perhatikan ulang dalam lembar kerja kalian untuk mengisinya sesuai dengan hasil diskusi yang kalian lakukan. Ini contoh tabelnya yang ada di LKPD kalian. Coba perhatikan, kalian harus membahas dan mendiskusikan tentang disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa di tabel 1. Baru kamu mencari informasi, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional. Baru apa akibat dari sikap dan perilaku tersebut? Baru kamu mencari alternatif agar hal itu tidak terulang lagi. Jadi silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing seperti minggu yang lalu. Kita akan membahas tentang masalah ini. Saya memberikan waktu 20 menit untuk membahasnya. Kelompok 1 sudah, Pak. Selesai? Kelompok 2 sudah? Udah beres, Pak. Ya, baiklah. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain. Dan yang lainnya tetap mencatat tanggapan dan masukan-masukan dari kelompok lain.
Jadi setiap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi akan diwakili oleh 1 atau 2 orang yang dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis tentang masalah ini. Jadi kalau boleh ketua-ketua kelompok yang akan mempresentasikan dan yang lain bisa mencatat dan bisa memberikan masukan-masukan. Silakan. Ya, baiklah. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah diberikan. Saya sebagai guru mata pelajaran sangat salut akan partisipasi semua kelompok yang dapat melaksanakan apa yang diberikan tugas untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Jadi setiap kelompok setelah ini diharapkan untuk membuat laporan dari hasil diskusi sebagai komitmen dan tanggung jawab secara tepat waktu yang dilakukan secara tertulis. Laporan ini akan dikumpulkan pada minggu depan. Siap, Bapak. Ya, jadi selamat untuk kelompok yang sudah memberikan yang terbaik berdiskusi. Saya lihat semua kelompok aktif dan bisa menyelesaikan apa yang telah diberikan oleh guru. Untuk yang terakhir kali, guru akan memberikan kepada kalian tes tertulis, dan ini kalian akan isi sesuai dengan slide yang ada. Kamu pelajari soal-soal yang ada ini dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan serta hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Kalian kerjakan soal-soal di bawah ini ya secara tertulis dan masukkan bersama dengan laporan hasil diskusi minggu depan. Jadi demikian adik-adik, kita telah tahu bersama bahwa setelah kalian mempelajari apa yang telah kita bahas bersama dalam materi maupun diskusi, kalian sebagai peserta didik harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Jadi itu inti dari kalian mempelajari materi ini dan mendiskusikannya. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan di hari-hari yang akan kita lewati dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, atau berbangsa dan bernegara. Nah, saat ini saya ingin bertanya, apakah yang telah kamu pelajari hari ini? Pak Ketua kelas, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, Bapak. Tadi kita sudah membahas bagaimana supaya tidak terjadi konflik di antara kita. Terutama saya, Pak, terus di dekat rumah saya, Pak. Jadi Ya. akur semua, Pak. Baik yang dari daerah mana, tapi ketika kita gotong royong, kita sama-sama, Pak, membersihkan lingkungan dan tidak memandang suku, bangsa, ras, dan sebagainya, Pak. Ya, itu tindakan yang terpuji. Bagus sekali, pertahankan itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang ada di daerah Pak Agus. Pertahankan itu, karena itu yang perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Begitu juga di daerah-daerah lain dimintakan seperti di daerah-daerah yang Pak Agus sebutkan tadi. Jadi, apa yang paling kalian sukai dalam pelajaran ini? Setelah mengikuti pelajaran ini, apa yang kalian sukai? Pak Yaya, apa yang Pak Yaya sukai dalam pelajaran ini? Saya suka dengan penampilan slide-slide-nya yang begitu menarik sehingga motivasi belajar saya jadi meningkat, Bapak.
Oh, nanti kamu juga akan melaksanakan seperti yang Ner laksanakan saat ini. Ya. Kamu akan belajar tentang IT dan akan mengetahui bagaimana cara membuat dan mempresentasikan memakai slide-slide yang ada. Sebab sekarang kita tahu bersama dengan peningkatan teknologi informasi yang ada sekarang ini, semua bisa dilaksanakan dengan begitu sempurna. Oke? Apa yang belum kalian pahami tentang pelajaran hal ini? Ada pertanyaan? Pak, kita mau jam istirahat ya Pak. Ya, betul. Ada? Tidak ada, Ada Pak. yang- Tidak ada. Tidak ada, Sudah Pak? jelas. Sudah semua? Sudah jelas, Pak. Sudah Ya. paham, Pak. Baiklah. Kita akan akhiri pertemuan kita ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas kelanjutan pelajaran ini, yaitu tentang faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Jadi, Ner harapkan kalian harus tampil lebih baik lagi, sehingga kalian akan menjadi pelopor dalam membangun Indonesia menuju kejayaan. Tuhan Yang Maha Esa akan memberkati Indonesia dan akan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat siang semua, selamat beristirahat. Bapak belum doa. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan, karena Iya, kita dibuka Bapaknya oleh buru-buru doa. aja sih Bapaknya. Ya. Ya udah. Kita akan tutup juga oleh doa. Doa akan dipimpin oleh salah satu siswa, Pak Nuryaman, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin teman-teman sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari bermanfaat, kita membacakan doa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Terima kasih Bapak. Adik Nuryaman telah mewakili dalam doa, dan silakan adik-adik beristirahat dan nikmatilah istirahat adik-adik. Karena sebentar lagi jam pelajaran akan berlanjut terus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Siang Bapak. Ya, terima kasih Pak Farli. Kemudian tanggapan oleh Bu dosen. Dipersilakan. Oke, makasih ya. Oke, Pak Farli sudah selesai. Pada dasarnya sudah melaksanakan apa yang jadi kewajiban. Sebelumnya saya tanya, siapa yang doa tutup tadi? Pak Nuryaman, Bu. Pak Nuryaman. Oh iya. Pak Nuryaman pada waktu terakhir apa dibilang itu? Doa apa? Tak pernah selesai. Itu gimana? Tak pernah. Iya Pak. Ya kan? Ya, nanti tolong dipantau di chat room supaya nanti ketahuan waktunya kita sampai jam berapanya. Ya, sudah muncul. Oke, sudah muncul Bapak. Oke, dipersilakan Pak Farli. Ya. Bisa dilihat ya. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Baik, Bapak. Baik, Pak. Wah, ada jawaban ini. Baik, Pak. Sehat, Pak. Baik, Baik, Oke. Pak. Tentu saja pertama Bapak. kali sehat. menyampaikan puji syukur pada Tuhan karena kita boleh dikuatkan, disehatkan, diberi kesempatan untuk hadir lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan hari ini. Memang pelajaran PPKN ini pada jam terakhir tentu jam-jam yang penuh dengan segala macam masalah. Ada yang lapar, ada yang ingin cepat pulang. Oleh sebab itu, untuk pembelajaran ini kita refreshing dulu, ya. Kita buat diri kita
nyaman di tempat duduk kita, supaya kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Oke, akan mulai pelajaran ini, tapi sebelumnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan awali dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh salah satu siswa yang bersedia untuk memimpin. Ibu Natalia bisa? Iya Pak, bisa. Ya, silakan pimpin doa. Iya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, tapi izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ibu Natalia. Kita akan masuk pada menyanyikan lagu nasional, tapi sebelum itu aku sarankan kita nikmati, kita hayati pesan-pesan moral yang ada di lagu ini, dan akan tayangkan melalui video yang ada. Kita simak baik-baik lagu yang akan dinyanyikan oleh salah satu nyanyi nasional berjudul Indonesia. Bisa dengar suaranya? Tidak dengar Bapak. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Lo Sudah Pak, Nah, belum udah. kedengaran. Udah jalan. Tidak ada suaranya, Bapak. Oh iya benar. Bapak izin, tidak ada suaranya, videonya Bapak. suaranya ya? Tidak ada Bapak. Oke. Ya, kita lewati saja, tapi mudah-mudahan lagu Indonesia Jaya ini bagi Pak Guru semua sudah tahu, sudah pernah mendengar, sudah pernah menghayati bahwa lagu ini Boleh berisi saya nyanyi, Bapak? bagaimana. Bisa? Bisa Pak Bisa, Yaya nyanyi? Bapak. Bisa. Ya, silakan. Dicoba ya. Sama ya. Ya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Terima kasih, Pak. Keren, Pak Yaya, keren. Pak Yaya. Nah, tentu saja lagu ini Ternyata saya punya bagaimana kita melaksanakan kehidupan Pancasila, berjuang untuk Indonesia Jaya. Jadi kita rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi bagi kita negara Indonesia sebagai tanah air tercinta.
Begitupun kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar demi masa depan adik-adik yang lebih cemerlang. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita akan lakukan yel-yel seperti biasa, yel-yel sekolah SMK. Kalau Menir bilang SMK, kalian bilang bisa. Bisa, hebat. Hebat. Oke, SMK? Bisa, Bisa. Bisa. Hebat. 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 Baiklah, Hebat. pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pak Agus, apa yang Pak Agus dapat gambarkan tentang harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pelajaran yang lalu? Coba Pak Agus. Saya Pendapat Pak Agus. Saya Agus, Silakan. Pak. Siap. Oke. Iya, Pak. Agus mau kasih pendapat. Jadi kalau kemarin untuk pembelajarannya lalu kita membahas tentang otonomi daerah, Pak. Ya, betul. Otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi. Ya, siap, Bapak. Itu bagus sekali, Pak Agus. Sudah tahu, mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa mengerti apa ya pelajaran yang telah dilakukan pada minggu yang lalu. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa terganggu akibat terjadinya disintegrasi, akibat konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia, termasuk kita sebagai pelajar. Dan keberagaman, kebinekaan itu dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Melihat permasalahan ini, saat ini kita akan mempelajari tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan kali ini, kalian akan membahas dan mendiskusikan masalah kebinekaan bangsa Indonesia serta pentingnya konsep integrasi bangsa. Di sini kita akan capai kompetensi inti yang kalian sudah pelajari dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Ada K1, K2, KI1, KI2, KI3, KI4 mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan indikator pencapaian kompetisinya, IPK-nya, itu akan capai yaitu membangun nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasikan kebinekaan bangsa Indonesia, dan menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, setelah para adik-adik mengikuti proses pembelajaran dan berdiskusi, diharapkan adik-adik dapat memahami dan menjelaskan nilai-nilai toleransi, dapat mengidentifikasikan kebinekaan bangsa Indonesia dan konsep integrasi nasional, dapat menerapkan sikap toleran terhadap kebinekaan, dapat menganalisis dan menyimpulkan konsep integrasi nasional, serta dapat mengevaluasi serta menyajikan hasil diskusi kelompok dengan benar mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada penguatan karakter, tentu kalian sudah tahu apa karakter yang termuat dalam pembelajaran PPKN, ada religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sekali lagi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan submateri kebinekaan bangsa Indonesia dan pentingnya konsep integrasi nasional. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran inti kita dan berdiskusi tentang masalah yang akan kita angkat, baiklah kalian membaca buku materi tentang topik tersebut di atas lewat bahan ajar yang telah dibagikan pada minggu yang lalu.
Dan buku pelajaran PPKN kelas 10 ada di bab 10 yang kalian pegang. Saya memberikan waktu 10 menit untuk kalian membacanya dan mempelajarinya, hal-hal yang penting bisa dicatat supaya dapat menjadi pegangan dalam diskusi sebentar. Silakan. Siap, Bapak. Ya, sudah semua? Sudah, Bapak. Ya, baiklah. Sebelum Udah. ya, Pak Jaya, ada pertanyaan? Tidak ada Pak, lanjut aja Pak. Ya. Kita lanjut ya. Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Bapak. lanjut. Bisa, Bapak. Untuk mendalami lebih jauh tentang materi ini, ada baiknya kalian amati gambar peta Indonesia berikut ini. Coba lihat. Coba kalian perhatikan betul gambar tersebut. Di situ ada peta menggambarkan tentang kepulauan Indonesia. Indonesia. Pak Agus bisa tunjukkan di mana tempat Pak Agus? Yang di Di sini, Jawa, Pak. Di Pulau Jawa, Pak. yang di sini ada Bantennya. Ya, di Banten, Pak. Nah, Pak Yosep bisa tunjukkan di mana Pak Yosep berada? Di Kalbar ini. Pak Yosep Dan ke Ibu toilet, dapat Tetap Bapak. lagi ke Oh, toilet, Bapak. Toilet, Bapak. Harus ya, di Pak Yosep jangan diam-diam saja pergi ya. Ibu Natalia, tempatnya di mana? Pak, tetanggaan sama Bapak. Iya, Di Sulut, betul. Pak. Di ujung ini, di Sulut. Iya. Nah, kita lihat bahwa dengan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut dan lautan, tentu bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa tetap utuh. Bagaimana caranya? Kita tahu bersama bahwa perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Dan toleransi menjadi terdekat untuk bersatu dalam kemajuan bangsa. Tahu bersama bahwa jadinya etnis, religi, ideologi yang berbeda karena kita terpisah dari beribu-ribu pulau dengan lautan yang luas, sehingga kita pada masa yang lalu belum saling menghubungi, belum saling berhubungan, sehingga setiap daerah tumbuh budaya, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Baiklah, kita lihat pada gambar berikut ini ada kunci persatuan dan penghargaan perbedaan. Jadi, dengan keberagaman suku etnis, budaya, dan agama, serta karakteristik dan keunikan suku budayanya, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Coba Bapak ulangi, Adik Yaya, apa saja konflik yang bisa terjadi karena adanya perbedaan suku etnis budaya ini? Bisa diterangkan Adik Jaya? Bisa? Ya, konflik antar suku, Pak. Ya, konflik antar suku. Ibu Oliva? Adik Oliva bisa? Konflik apa? antar agama, Bapak. Antar agama, kita sudah lihat ya, contoh-contohnya di Ambon, kalau antar suku kita lihat di Sampit, banyak konflik-konflik yang terjadi karena perbedaan suku, etnik, dan budaya. Nah, kita lihat gambar ini. Apa yang tergambar dalam slide ini? Pancasila, Pak. Burung Garuda, Pancasila. Pak. Garuda Iya, Pancasila. benar sekali. Burung Garuda Pancasila. Coba perhatikan lambang negara kita ini. Apakah kalian tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang ini? Di mana letaknya? Di bagian bawah, Ada Pak. di Itu di- bawah, Pak. Di Cengkeram, Pak. Di Cengkeraman. Burung Garuda. Garuda. Ya. Dalam kerangan Sang Garuda, Pak. Di Pita. Ya, betul sekali. Semboyan bangsa Indonesia tersebut pada kaki lambang negara Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan salah satu alat pemersatu bangsa
di luar atau selain alat pemersatu bangsa lain. Ibu Natalia, selain Bhinneka Tunggal Ika, apa alat pemersatu bangsa Indonesia selain Bhinneka Tunggal Ika ini? Bahasa Indonesia, Bapak. Bahasa Indonesia, bahasa, benar. Ibu Natalia, silakan. Apa lagi? Bendera, Pak, bendera. Ya, bendera. Bagus sekali. Agus. Ada lagi? Lagu, Selain Pak. bahasa, bendera. Ya. Lagu Soalnya tadi bergerak. Ya, lagu kebangsaan, Pak. kebangsaan. Bangsa. Apa lagi? Lagu kebangsaan, Bapak. Ya, benar. Bahasa Bangsa. Ada lagu-lagu perjuangan dan ada satu yang belum disebutkan. bahasa Indonesia. Bahasa sudah, Oh, udah. yaitu dasar negara Pancasila. 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 Sebab itu sebagai rakyat Indonesia harus tahu bahwa alat pemersatu ini merupakan perekat keutuhan persatuan bangsa Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Pernahkah kalian mendengar dan membaca peristiwa konflik antar suku di Indonesia yang seperti yang telah dikatakan tadi oleh Pak Yaya, atau konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Jadi kalau pernah mendengar, usahakan jadikanlah peristiwa konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Perhatikan ulang gambar di samping ini sebagai tindakan terpuji. Ini ada gambar pertama. Coba Ibu Elis, gambar pertama menggambarkan tentang apa? Halo Ibu Elis. Pak Nuryaman, gambar pertama ini menggambarkan tentang apa? Sosial, tawuran, Pak. Ya, tawuran, benar. Yang kedua, Pak Yosef, gambar tentang apa? Demo, Pak, demo. Apa itu? Demo. Seseorang Iya. memecahkan Kerusuhan. kaca sebuah mobil pemadam kebakaran. Oh, Ya. tak kelihatan Bapak, kecil. Oh, diperbesar lagi ya. Oh. Nah, itulah konflik-konflik yang terjadi akibat disintegrasi nasional. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk memahami pentingnya konsep integrasi nasional. Ada yang tahu apa yang disebut dengan integrasi? Siapa yang tahu? Ada yang tahu, Pak Agus? Adik Agus? Tahu Konsep nggak istilah integritas. integrasi nasional. Persatuan. Integrasi nasional dari Sabang sampai Merauke kita Indonesia, Pak. Bersatu. Ya, Ya, proses pembauran menjadi satu Bapak. ya betul. Saya udah pandai sekali untuk kalian ini. Literasi Pak. Jadi pengertian integrasi nasional adalah bagaimana mempersatukan dari berbagai perbedaan. Artinya menyatupadukan, menggabungkan, dipersatukan. Kalau nasional berasal dari kata nation, bahasa Inggris, yang berarti bangsa. Jadi bagaimana mempersatukan bangsa yang berbeda-beda atau majemuk. Nah, dalam persatuan integrasi nasional ini, tentu saja ada pengertian yang harus disimpulkan dari apa sebenarnya integrasi nasional itu. Bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh secara resmi dan direalisasikan satu kesepakatan atau konsensus nasional. Contohnya melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Coba perhatikan gambar juga di samping ini, kalian lihat, di situ menggambarkan ketidaksewenangan, penyalahgunaan hak, karena banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu.
yang bisa merugikan orang lain. Perilaku ini bisa menjadi contoh perilaku yang merugikan masyarakat. Jadi pelanggaran hak akan menyebabkan terjadi disintegrasi, hingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, kalian harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menjaga integrasi? Kalian tentu pernah melihat di televisi atau membaca di media massa, anggota TNI ditempatkan di ujung pulau untuk menjaga keutuhan Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, negara Indonesia tidak dalam keadaan perang. Tapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi bangsa. Nah, karena permasalahan ini, kita akan membuat suatu masalah yang akan didiskusikan. Coba kalian lihat dalam LKPD yang telah dibagikan. Di situ ada tabel dalam lembar kerja LKPD yang akan kita bahas bersama. Dan saya akan membentuk 3 kelompok diskusi. Kita ambil saja kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, di mana kelompok 1 dipimpin oleh Pak Agus, kelompok 2 dipimpin oleh Pak Yaya, dan kelompok 3 dipimpin oleh Ibu Elis. Setiap kelompok akan membahas masalah yang sama, yaitu tentang, perhatikan, sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Coba perhatikan ulang dalam lembar kerja kalian untuk mengisinya sesuai dengan hasil diskusi yang kalian lakukan. Ini contoh tabelnya yang ada di LKPD kalian. Coba perhatikan, kalian harus membahas dan mendiskusikan tentang disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa di tabel 1. Baru kamu mencari informasi, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional. Baru, apa akibat dari sikap dan perilaku tersebut? Baru kamu mencari alternatif agar hal itu tidak terulang lagi. Jadi, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing seperti minggu yang lalu. Kita akan membahas tentang masalah ini. Saya memberikan waktu 20 menit untuk membahasnya. Kelompok 1 sudah, Pak. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Udah beres, Pak. Ya, baiklah. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain. Dan yang lainnya tetap mencatat tanggapan dan masukan-masukan dari kelompok lain. Jadi setiap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi akan diwakili oleh 1 atau 2 orang yang dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis tentang masalah ini. Jadi kalau boleh ketua-ketua kelompok yang akan mempresentasikan dan yang lain bisa mencatat dan bisa memberikan masukan-masukan. Silakan. Ya, baiklah. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah diberikan. Saya sebagai guru mata pelajaran sangat salut akan partisipasi semua kelompok yang dapat melaksanakan apa yang diberikan tugas untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Jadi setiap kelompok setelah ini diharapkan untuk membuat laporan dari hasil diskusi sebagai komitmen dan tanggung jawab secara tepat waktu yang dilakukan secara tertulis. Laporan ini akan dikumpulkan pada minggu depan. Siap, Bapak. Ya, jadi selamat untuk kelompok yang sudah memberikan yang terbaik berdiskusi.
Saya lihat semua kelompok aktif dan bisa menyelesaikan apa yang telah diberikan oleh guru. Untuk yang terakhir kali, guru akan memberikan tugas kepada kalian, tes tertulis, dan ini kalian akan isi sesuai dengan slide yang ada. Kamu pelajari soal-soal yang ada ini dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan serta hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Kalian kerjakan soal-soal di bawah ini ya secara tertulis dan masukkan bersama dengan laporan hasil diskusi minggu depan. Jadi demikian adik-adik, kita telah tahu bersama bahwa setelah kalian mempelajari apa yang telah kita bahas bersama dalam materi maupun diskusi, kalian sebagai peserta didik harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Jadi itu inti dari kalian mempelajari materi ini dan mendiskusikannya. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan di hari-hari yang akan kita lewati dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, atau berbangsa dan bernegara. Nah, saat ini saya ingin bertanya, apakah yang telah kamu pelajari hari ini? Pak Ketua kelas, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, Bapak, tadi kita sudah membahas bagaimana supaya tidak terjadi konflik di antara kita, terutama saya, Pak, terus di dekat rumah saya, Pak. Jadi Ya. akur semua, Pak, baik yang dari daerah mana, tapi ketika kita gotong royong, kita sama-sama, Pak, membersihkan lingkungan dan tidak memandang suku, bangsa, ras, dan sebagainya, Pak. Ya, itu tindakan yang terpuji. Bagus sekali, pertahankan itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang ada di daerah Pak Agus. Pertahankan itu, karena itu yang perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Begitu juga di daerah-daerah lain dimintakan seperti di daerah-daerah yang Pak Agus sebutkan tadi. Jadi, apa yang paling kalian sukai dalam pelajaran ini? Setelah mengikuti pelajaran ini, apa yang kalian sukai? Pak Yaya, apa yang Pak Yaya sukai dalam pelajaran ini? Saya suka dengan penampilan slide-slide-nya yang begitu menarik sehingga motivasi belajar saya jadi meningkat, Bapak. Oh, nanti kamu juga akan melaksanakan seperti yang dilaksanakan saat ini. Ya. Kamu akan belajar tentang IT dan akan mengetahui bagaimana cara membuat dan mempresentasikan memakai slide-slide yang ada. Sebab sekarang kita tahu bersama dengan peningkatan teknologi informasi yang ada sekarang ini, semua bisa dilaksanakan dengan begitu sempurna. Oke, apa yang belum kalian pahami tentang pelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Pak, kita mau jam istirahat, ya, Pak. Ya, betul. Ada? Tidak ada, Ada Pak. yang- Tidak ada. Tidak ada, Pak? jelas. Sudah semua? Sudah jelas, Pak. Sudah Ya, paham, Pak. Jelas, Pak. Baiklah. Kita akan akhiri pertemuan kita ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas kelanjutan pelajaran ini, yaitu tentang faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Jadi, harapkan kalian harus tampil lebih baik lagi, sehingga kalian akan menjadi pelopor dalam membangun Indonesia menuju kejayaan. Tuhan Yang Maha Esa akan memberkati Indonesia dan akan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat siang semua, selamat beristirahat.
Bapak belum doa. Oh iya, makasih sudah diingatkan. Karena Iya, kita dibuka Bapaknya oleh buru-buru doa, aja sih Bapaknya. Ya. Ya udah. kita akan tutup juga oleh doa. Doa akan dipimpin oleh salah satu siswa, Pak Nuryaman, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin teman-teman sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari bermanfaat, kita membacakan doa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Terima kasih Bapak. Adik Nuryaman telah mewakili dalam doa, dan silakan adik-adik beristirahat, dan nikmatilah istirahat adik-adik. Setelah sebentar lagi jam pelajaran akan berlanjut terus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Siang, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Siang Bapak.